Jadi kata-kata kafir tidak boleh dialamatkan kepada, jangankan sesama Islam, yang tidak beragama Islam pun tidak boleh dikatakan kafir. Ketika dia kata-kata kafir itu yang pertama, sesungguhnya dialamatkan kepada iblis. Jadi ketika iblis diminta sujud kepada Adam dalam rangka hormat, karena Allah mengatakan ketika aku tiupkan rohku ke dalamnya, maka iblis harus hormat, sujud. Iblis membantah. Ana kholaqtani min nar. Ya Allah, aku ini engkau bikin dari api. Wa Adam mintin, dan Adam itu dari tanah. Masa saya harus api bersujud kepada tanah? Nah, ini maka abba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis itu demikian besar takaburnya, dia golongan orang-orang kafir. Itu kata kafir yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kata kafir itu dialamatkan kepada bangsawan Quraisy yang ada di Arab. Maka sesungguhnya Rasulullah itu menganjurkan yang pertama dan dianjurkan oleh Allah untuk melakukan hijrah dari intoleransi menjadi hijrah yang bertoleransi. Karena apa? Di daerah Mekah, di daerah Arab, itu orang-orang yang sangat hedon, sangat tidak toleransi, dan sangat tidak percaya kepada Tuhan, maka dikatakan kafir. Jadi kata-kata kafir itu untuk orang yang tidak memiliki agama dan syariat yang benar, namanya kafir. Jadi kafir, kemudian Rasulullah ditugaskan untuk hijrah karena dia tidak kuat melawan kekafiran di Mekah, maka hijrah menciptakan contoh uswah hasanah, keteladanan, membentuk Madinatul Munawwarah yang penuh dengan toleransi, menandatangani piagam Madinah yang terdiri dari 360 pemeluk agama terdahulu, mulai Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bahkan agama Sabi'in. Lalu kemudian menjadi negara yang bertoleransi. Yang ini kemudian kopinya dibawa ke Indonesia oleh para wali, anak turunnya pendiri NU, dijadikan dasar Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangroa, dijadikan dasar Pancasila di dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kata-kata kafir tidak boleh dialamatkan kepada, jangankan sesama Islam, yang tidak beragama Islam pun tidak boleh dikatakan kafir. Ketika dia masih percaya kepada Allah, percaya kepada Tuhan, bahwa nama Allah kemudian disebut sebagai Yahweh, Bapa, El Shaddai, Edone, Sang Yang Widiwasa, atau Adi Buddha, Sang Yang Adi Buddha, atau sing tukang ngecat lombok, atau sing tukang garami laut, silakan. Ketika nama-nama itu dianggap nama baik, maka Allah boleh dipanggil, Tuhan boleh dipanggil dengan nama-nama itu. Maka kadang-kadang Allah juga disebut Rabbul Alamin, pangerannya alam. Kadang-kadang disebut Maliki Yaumiddin. Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah juga Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Oh, jadi nama-nama Allah tidak hanya 99, 15.000 lebih. Karena Allah itu maha, maka namanya pun tidak bisa terbatas. Oleh sebab itu ketika ada teman saudara kita yang memanggil Tuhan dengan sebutan Sang Yang Widi atau Sang Yang Menang, is oke, tidak ada persoalan. Dan tidak boleh dikafirkan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, Indonesia sudah mengakui 6 agama, kok ada salah satu orang yang kemudian mengatakan kafir kepada pemeluk agama yang direstui oleh negara, maka harusnya polisi tidak boleh gampang, tentara tidak boleh mangro, pemerintah tidak boleh mencelam-mencelit. Tangkap mereka dan adili. Karena
melanggar undang-undang dasar yang sangat esensial. Merdeka.